Bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang memberi bantuan ke NTT, berkunjung langsung ke NTT, tetapi Ibu Khofifah juga dari Jawa Timur ya, sebagai Gubernur Jawa Timur juga ke NTT. Dan melihat elektabilitas Kang Deddy Mulyadi yang semakin melejit bagaikan roket Prancis dan roket Iran ya, itu sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Karena lagi-lagi bukan hanya Kang Deddy viral saja, tetapi banyak faktor yang membuat elektabilitas Kang Deddy Mulyadi itu paling atas. Karena itu buktinya banyak sekali. Kang Deddy selalu langsung saja turun ke lapangan, memberi solusi, memberi bantuan bahkan. Nah, jadi sangat sulit sekali menurut pakar politik ya, menurut para ahli sangat sulit sekali mengalahkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Karena lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi kebiasaan lah membantu orang kebiasaan. Jadi kita orang-orang yang sangat waras itu ya pasti memilih Kang Deddy Mulyadi untuk sementara ini. Nyoblos Kang Deddy. Payah nanya Kang Deddy ya. Kepuasan publik melejit, Deddy Mulyadi siap Nyapres 2029. Kabar mengejutkan datang dari indikator politik Indonesia. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tembus 95,5%. Angka ini naik tipis dari survei Mei 2025 yang berada di 94,7% dan disebut relatif stabil. Founder indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut tren ini menunjukkan dukungan publik yang sangat kuat. Dengan elektabilitas dan kepuasan setinggi ini, nama Deddy Mulyadi mulai masuk bursa Capres 2029. Apakah ini sinyal kuat dari Jawa Barat menuju istana? Menurut kamu, layakkah Deddy Mulyadi maju di Pilpres 2029? Aku sedih banget lihat vlog-vlognya Kang Deddy Mulyadi, ya Allah. Sehat-sehat beliau. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB Pak, aku orang Lombok. Tapi senang banget lihat vlog-vlognya Bapak, dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa, seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin nggak ada lagi Indonesia yang miskin Pak. Mungkin rakyatnya bakal sejahtera Pak. Mungkin Indonesia akan maju dalam 5 tahun ke depan. Pejabat yang satu ini gagah banget cuy. Bahkan sebelum 2029 tiba, kolom komentar media sosial sudah penuh dengan teriakan, Pak Deddy jadi presiden aja. Sebenarnya kenapa bisa seperti ini ya? Padahal Indonesia masih punya presiden dan 2029 masih lama. Setiap Deddy Mulyadi muncul, yang ramai bukan videonya aja, tapi kolom komentar media sosial. Soalnya banyak yang teriak, Pak Deddy kapan jadi presiden? Kalau bisa sekarang aja. Entah itu akan terjadi atau tidak, tapi semuanya ditentukan oleh proses demokrasi dan pilihan rakyat. Satu hal yang sulit dibantah, nama Deddy Mulyadi, nama yang paling ramai diperbincangkan untuk 2029 di media sosial. Menurut kalian, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Padahal sekarang Indonesia kan masih punya presiden. 2029 kan masih lama, ya nggak? Tulis di kolom komentar cuy. Presidennya udah pasti Kang Deddy Mulyadi. Tapi siapa cawapres tahun 2029 yang paling cocok nemenin beliau? Ini opsinya. Pertama, Anies Baswedan. Kelebihannya jago. Kedua, Purbaia Menkeu, si paling paham duit. Kelebihannya jelas. Ketiga, Shirley Maluku Utara, mewakili suara luar Jawa dan kaum perempuan. Terakhir, Ahok. Nggak usah ditanya. Kelebihannya itu sikap koruptor. Kang Deddy Mulyadi udah siap nih pimpin Indonesia. Nah, kalau menurut kalian, siapa yang paling cocok jadi wakil? Kang Deddy Mulyadi lur, jika benar-benar lur disandingkan oleh Ahok lur di Pilpres 2029 lur dan menang lur menjadi presiden, saya yakin lur 100% lur Indonesia akan menjadi negara maju lur. Karena lur pasti lur dalam program-program pemerintahnya lur akan dibuat transparansi anggaran lur, sehingga lur para koruptor tidak bisa berkutip lagi lur, atau lur minim korupsi lur. Gimana lur? Menurut pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komen. Orang berpikir bahwa Deddy Mulyadi mulai calon star untuk masuk gelanggang politik nasional. Nah sekarang ini kan kayaknya tinggal satu langkah lagi nih, Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu. Dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Tapi bahwa memang ada upaya Deddy Mulyadi untuk menaikkan strata politik dia sebagai tokoh politik nasional, ini yang rasa-rasanya bukan bahwa memang Pilpres di 2029 masih terlalu jauh. Mungkin Deddy Mulyadi tidak berpikir Pilpres 2029, tapi bahwa dia ingin melihat publik Indonesia atau rakyat Indonesia melihat bahwa dia sudah layak masuk dalam jajaran yang diperhitungkan menjadi pimpinan nasional ke depan. Memang seringkali juga melangkahi teman-teman di legislatif, termasuk soal APBD dan lain sebagainya. Hubungan antara legislatif eksekutif ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Karena memang tidak saja di tingkatan kepala daerah, di tingkatan presiden pun seringkali juga hubungannya kan juga tidak terlalu baik. Kenal dengan apa itu Bapak Aing kan gitu ya, Bapak Aing ini, Bapak Aing itu. Jangan-jangan nanti orang Padang juga ngomong Bapak Aing juga ini. Oh ini Bapak Aing kan gitu loh. Atau jangan-jangan orang di Kalimantan Bapak Aing gitu loh. Nah ini kan soal-soal ya sebenarnya ya bagus-bagus saja.
Saya kan punya survei di 6 provinsi di Jawa. Itu betul-betul disrupsi kasus Deddy Mulyadi ini. Jadi kebijakan yang sangat lokal di Jawa Barat diketahui di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Banten, di DKI. Dan tingkat pengetahuannya di atas 80%. Itu karena yang kemakan kayak apa Nagita Slavina, Iwan Gunawan kemakan. Kang Deddy nih nggak mau ini nih. Mau barang Kang Deddy. Ya suamiku nih belum makan nih. Nah, gitu-gitu kan. Mau makan nih. Dan memang kayak begini-begini ini kan kita nggak bisa membatasi efek medsos, efek internet berdasarkan geografi. Nggak bisa. Iya benar. Ini nggak mau mandi nih gitu. Kang Deddy mau Tambah apa lagi, gitu. tambah lagi. Apalagi Deddy habis itu nanggepin kan. Sirkus Iya, mana? sirkus. Persikas juga sama kamu. Itu kan show bagus untuk ketika yang lainnya rata-rata air. Rata-rata air. Pertanyaan pertama. Yang pertama ini susah jawabnya. Memang kalau sekarang jelas Deddy Mulyadi tidak akan menampilkan diri sebagai ancaman kan, terutama apalagi kita tahu dia berasal dari partai yang sama dengan Pak Prabowo. Jadi tetapi tergantung dua pihak, satu Deddy Mulyadinya sendiri, yang kedua elit Gerindra. Saya menjawab dari yang kedua dulu. Elit Gerindra itu memandang Deddy sebagai aset atau sebagai ancaman. Kalau sebagai aset elektoral itu bagus sekali buat Gerindra. Dia punya dua vote getter utama, Pak Prabowo dengan Deddy Mulyadi, saling melengkapi kan dari sisi karakter. Betul. Ya kan? Tetapi sampai kapan dia dianggap sebagai aset elektoral? Tergantung yang pertama. Yaitu apakah Deddy Mulyadi itu sami nawatona atau tidak dengan garis partai yang mencapreskan Pak Prabowo untuk 2029. Karena secara survei elektoral mungkin saja Deddy Mulyadi akan merangsek terus ke atas. Mungkin saja dengan pola kayak begini. Kayak dulu Pak Jokowi. Ya kalau dari sisi elektoral seperti itu, approval rating biasanya punya impact kepada elektabilitas. Dan kalau dia diketahui rekam jejaknya sebagai gubernur di wilayah lain di Jawa, siapa yang menjamin pengaruhnya tidak melebar ke luar Jawa juga? Tapi saya setuju sama Prof. Burhan tadi, pada akhirnya ini soal point of view dari elit Gerindra mau nganggap aset atau liability. ancaman. Betul. Nah, tetapi kalau dia dianggap sebagai ancaman atau aset, itu kan lagi-lagi tergantung oleh sikap Deddy. Dedinya masih tegak lurus nggak? Atau mengentertain dukungan tepuk tangan ini kan? Dan jangan lupa pemilu kita kan sangat tergantung oleh elektabilitas personal. Nah, kalaupun toh misalnya Gerindra tidak memberi kesempatan buat Deddy sebagai pendamping Pak Prabowo 2029, siapa yang menjamin partai lain tidak menawari atau menggoda Deddy Mulyadi untuk menyediakan tiket di saat MK sudah meniadakan presidensial threshold? Jadi memang makin ini karena presidensial threshold ditiadakan. Jangan lupa ditiadakan itu bukan hanya partai yang lolos PT, partai sebagai peserta pemilu boleh menominasikan capres dan cawapres. Jadi makin lebar. Kalau gitu desainnya, tapi kan masuk ke paket undang-undang politik. Nanti kan diterjemahkan. Kalau bisa diterjemahkan. Kremnya kan nanti dipakai undang-undang politik. Kalau misalnya cuma 8 partai yang lolos dia PT. mempertimbangkan jumlah calon, ada tulisan itu di putusan MK-nya. Kalau misalnya 8 partai saja. Kalau kita mengacu pada pengalaman 2024, kurang baik apa Pak Jokowi kepada Nasdem dan PKB. Banyak sekali insentif kekuasaan yang diberikan pada dua partai. Tapi untuk kepentingan elektoral 2024, keduanya bisa memilih Anies Baswedan yang kita tahu jaraknya dari sisi hati dengan Pak Jokowi jauh sekali. Tapi seorang Surya Paloh mengambil putusan itu dan membuat kompetisi pilpres kemarin menurutku asik sekali. Asik. 3 calon yang punya masing-masing style dan ini yang berbeda dan saling melengkapi lah. Nah, itu artinya saya nggak bisa menjawab sekarang karena masih kalau istilahnya itu moving target. Jadi kita nembak apa istilahnya itu shooting the moving target. Jadi targetnya itu bergerak. Jadi kalau kita tembak sekarang, jangan-jangan malah kita kena peluru nyasar, kena mantul. Kuncinya 2 tadi benar, Bro. Satu elit Gerindra. Ini aset apa ancaman? Dan Kang Deddy-nya sendiri. Mengentertain apa enggak tepuk tangannya? Kali-kali undang aja keduanya dalam satu forum yang sama di sini. Cocok juga kalau kita lanjutkan lagi nih, kita dibawa ke baraknya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanda Deddy Mulyadi atas bantuannya terhadap bencana alam yang ada di Medan, Aceh,
Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya, Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebagai warga negara Indonesia melihat sosok Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun, tindakan Kanda Deddy Mulyadi hari ini adalah sebagai orang pribadi. Saya lihat di beberapa videonya dia mengumpulkan uang 7 miliar dalam kurang lebih 5 menit untuk bantuan bencana alam yang ada di Sumatera Utara. Dan itu dia pribadi mengeluarkan senilai 1 miliar sebagai orang pribadi. Dan berupa jajaran beberapa jajaran sehingga terkumpul 7 miliar. Dan ini saya apresiasi, sangat-sangat apresiasi, karena tindakan yang seperti ini tidak dilakukan oleh gubernur lain, misalnya gubernur DKI dan lain-lain lah. Saya kira setiap provinsi jika pemikirannya seperti Kang Deddy itu bagus bahu-membahunya dalam aspek ekonomi, sangat-sangat bagus. Artinya provinsi adalah tetangga gitu, provinsi DKI, provinsi Sumut, provinsi Jawa, bahu-membahu dalam menangani masalah gitu. Saya lihat beberapa video beliau itu memang dia melihat kas dari APBD dari Pemprov itu gitu, APBD dari pemerintahan mereka masing-masing. Dan ini luar biasa, dan gak semua gubernur berpikir, bertindak cepat, sigap dan tanggap seperti Kang Deddy ini. Dan saya betul-betul salut, kagum, saya apresiasi. Terlepas niatnya dari apapun itu ya, entah itu pencitraan, entah itu apapun, saya tetap apresiasi karena tindakan beliau betul-betul membantu untuk bencana alam yang ada di Sumatera. Dan saya kira sosok Kanda Deddy Mulyadi adalah sosok orang besar yang ada di NKRI ini. Dan saya kira the next Capres 2029. Tapi terlepas apapun, entah itu pencitraan, entah apapun itu, apa yang dia lakukan, tindakan yang dilakukan adalah manfaat untuk orang-orang banyak, khususnya yang kena musibah di Sumatera Utara. Untuk itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai warga negara, sebagai rakyat NKRI. Dengan munculnya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, langsung bertindak, saya kira melebihi kapasitas sebagai pemerintah pusat, karena dia adalah Gubernur Jawa Barat. Sekali lagi, Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.